kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa mempercayai masing-masing agar ilmu yang diberikan ibu ini ada bermanfaat dan baik. Sebelum kita mulai pelajaran ada doa mulai. Berdoa. Baik, Ibu terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera kita semua. Gimana kabar semuanya? Baik, Ibu. Sudah siap mau belajar? Siap, Bu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, bagus ya, ada semua. Coba dilihat tangan kirinya. Ada sampah nggak? Barisannya udah rapi apa belum? Bersih. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, tapi hari ini kita akan lebih bersemangat lagi karena ada kasus yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi untuk anak-anak sekalian harus tetap semangat ya hari ini karena tentu saja pelajaran kita bakal seru hari ini. Oke, Ibu ingin melanjutkan untuk pembelajaran yang kemarin itu mengenai persatuan dalam keberagaman syarat dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik itu diharapkan mampu menganalisis keberagaman syarat dalam nilai Bhinneka Tunggal Ika melalui kegiatan problem based learning dengan benar. Oke. Persatuan keberagaman suku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang pertama, setiap suku itu memiliki adat, bahasa, dan tradisi yang berbeda. Misal, Afrika dan Sara itu berasal dari suku yang berbeda. Sara dari mana? Jawa. Iya? Nah, tentu saja dengan perbedaan itu pasti memiliki perbedaan budaya, adat, aturannya pun masing-masing negatif terhadap ras tertentu agar tidak menyebabkan perpecahan. Oke? Ibu mau tanya sama kalian, siapa yang tahu suku yang ada di Indonesia ini? Beberapa suku yang ada di Indonesia. Saya satu ya, boleh dari Afrika dulu. Ada suku Jawa Bu. Oke, ada lagi? Saya Bu. Aduh, banyak sekali ya, semangat sekali sepertinya hari ini ya. Yang di belakang kayaknya ya, mungkin Alia. Suku Batak, Bu. Oke, ada lagi? Saya Bu. Amel boleh? Sunda, Bu. Sunda. Oke, dua lagi yang cowok nih belum? Saya Bu. Oke, Denny dulu. Oke. Suku Komering. Kelvin? Suku Toraja Bu. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Oke, benar sekali ya. Karena Indonesia ini memiliki berbagai suku yang beragam. Tapi balik lagi Ibu sampaikan, meskipun kita memiliki suku yang beragam, perbedaan adat budaya, kita tidak boleh saling berbeda-beda. Kita harus tetap saling satu dalam nilai Bhinneka Tunggal Ika. Terima sekali. Oke, ketua kelas kemarin Ibu udah minta tolong buat bikin kelompok. Udah dibagi belum? Sudah. Oke, jadi ini Ibu ada video kasus dan kalian akan mencari permasalahan apa yang ada di video ini, kemudian dampaknya apa dan bagaimana caranya untuk menjaga. Kita harus tetap saling satu dalam nilai Bhinneka Tunggal Ika. Terima sekali. Oke, ketua kelas kemarin Ibu udah minta tolong buat bikin kelompok. Udah dibagi belum? Sudah. Oke, jadi ini Ibu ada video kasus dan kalian akan mencari permasalahan apa yang ada di video ini, kemudian dampaknya apa dan bagaimana caranya untuk menjaga persatuan di tengah adanya konflik dari keberagaman suku ini. Nah, kemarin juga Ibu minta untuk kalian membuat poster berbagai keberagaman suku di Indonesia. Udah dibuat, Bu? Sudah. Oke,
terlebih dahulu. Nanti setelah itu ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi ya. Oke, tolong disimak dulu ya videonya. Suaranya dikecilin. Ya, Bu. TikTokers asal Pontianak Rizky Kabah kembali menjadi sorotan. Pasalnya ia diduga menyebarkan informasi palsu dengan menyebut suku Dayak adalah penganut ilmu hitam. Diketahui pernyataan itu disampaikan Rizky Kabah dalam salah satu video TikTok yang dibagikan pada 7 Juli lalu. Ia menjelaskan bahwa pada zaman dahulu terdapat dukun sakti yang tinggal di rumah Radha. Rizky juga menyatakan bahwa dahulu kala suku Dayak menganut ilmu hitam. Pernyataan Rizky itu rupanya membuat organisasi pemuda Dayak Kalimantan Barat beradab. Mereka lantas melaporkan TikTokers asal Pontianak itu ke Polda Kalimantan Barat. Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto pun mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan terhadap Rizky Kabah. Dari video yang sudah ditampilkan tadi, boleh kalian berdiskusi ya. Ini untuk KPD-nya Ibu, bagi kalian ya. Tapi untuk KPD-nya aja. Nanti kalian maju ya. Oke? Semangat diskusi, semangat belajar. Ada kesulitan nggak anak-anak? Kelompok 1. Bisa semua? Bisa. Kelvin bisa, Kelvin? Bisa, Bu. Bisa, semangat sekali Kelvin. Sarah kenapa? Oh, kalian. Ibu yang menjelaskannya, kalian menjelaskan saja. Apa? Gimana? Udah selesai? Orang aku jawabnya. Oke, satu menit lagi ya. Kelompok 2 gimana? Ada lagi bisa? Tidak dulu. Kelompok 1? Lagi Bu. Sudah. Oke, boleh dari kelompok 1 dulu ya. Sosialnya dalam menggunakan bahasanya. Dan selanjutnya itu ada suku Dayak. Jadi suku di Indonesia ini salah satunya suku Dayak yang tergolong sebagai suku masyarakat asli di Pulau Kalimantan. Jadi suku Dayak mempunyai 45 subsuku dan masing-masing mempunyai suku Dayaknya masing-masing. Dan selanjutnya yaitu suku Minang. Nah, suku Minang ini adalah salah satu etnis terbesar di Indonesia dan berasal dari Sumatera Barat. Jadi masyarakat Minang dikenal dengan sistem adatnya yang menggunakan ketentuan hukum atau adat dan sabana adat. Nah, selanjutnya yaitu suku Bali. Jadi suku Bali adalah suku bangsa mayoritas yang terdapat di Pulau Bali yang menggunakan bahasa Bali. Serta keramahan dan kesederhanaan. Selanjutnya itu suku Batak. Suku Batak memiliki struktur sosial berbasis marga dan adat istiadat yang kuat, termasuk dalam upacara adat. Selanjutnya suku Jawa. Suku terbesar dikenal dengan budaya batik, wayang, dan tradisi kewajian. Kejawa
Jawen. Dan yang terakhir suku Toraja. Suku Toraja ini dikenal dengan upacara pemakaman yang unik dan rumah adat Pamukwana. Nah, itu saja dari presentasi poster. Selanjutnya boleh disampaikan. Jadi di sini saya menyampaikan kasus dari kelompok 2. Permasalahan utama yang terjadi pada video tersebut adalah dugaan penghinaan terhadap suku Dayak yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita dulu. Ya, nah kita sudah menyaksikan dua kelompok yang maju. Dari anak-anak sekalian ada yang mau ingin ditanyakan? Boleh? Cukup ya, oke. Oke, baik. Dengan sudah pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini, ada yang mau menyampaikan apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Halo, ada yang mau bilang? Oh, Ajeng ya? Boleh Ajeng? Saya ingin menyimpulkan bahwa dari pembelajaran ini kita bisa memahami mengenai keberagaman adalah kondisi yang harus diubah dari potensi konflik menjadi sumber ketahanan melalui penguatan institusi kepemimpinan yang berani dan sistem resolusi konflik yang mampu menjamin keadilan sekaligus memulihkan keharmonisan hidup. Oke Ajeng, good job. Oke, Ibu tambahin ya. Kesimpulan kita hari ini ialah memang Indonesia itu memiliki keberagaman suku, agama. Namun dengan perbedaan itu tentu saja pasti mempunyai tantangan dalam kehidupan yang bermasyarakat. Contohnya seperti yang kasusnya sudah kita bahas tadi. Namun dengan adanya perbedaan, tentu saja kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus melindungi rasa toleransi dan menghargai. Jadi anak-anak sekalian, jika memang mempunyai teman-teman yang berbeda suku, berbeda agama, tetap harus kalian rangkul, tidak boleh dibeda-beda. Oke. Karena pembelajaran kita sudah berakhir, ini Ibu ada sedikit reward untuk kalian yang sudah menyampaikan diskusinya hari ini. Boleh? Oke. Boleh diambil buat perwakilan kelompoknya. Silakan ambil. Salam duduk ya. Oke anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini, sudah menyampaikan presentasi, kesimpulan. Baik, jadi pesan Ibu tetap semangat untuk minggu depan ya, untuk evaluasinya soalnya Ibu kirim di grup, jangan lupa dikerjakan. Minggu depan kita bahas lagi, tetap semangat, jaga kesehatan dan tugasnya jangan lupa dikerjain. Oke, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.